Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi Pamekasan berniat menolong Nyi Permati atas kemenakannya yang dikuasai oleh Bau Langlang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Apa yang akan kau lakukan, Dir? Perempuan itu masih bertanya pula. Aku akan menemui Bau Langlang. Aku akan minta agar kemenakan bibi itu diizinkan untuk pergi jika gadis itu tidak mau dijadikan istrinya. Tidak akan ada artinya, Ger. Bahkan mungkin aku akan membuatnya menjadi marah sehingga ia akan dapat berbuat sesuatu yang dapat mencelakaimu. Tetapi harus dilakukan sesuatu, jawab Paksi. Tanpa berbuat sesuatu, tidak akan ada perubahan yang terjadi. Tapi aku tidak bermaksud menyeretmu ke dalam kesulitan, Ger. Jika segala sesuatunya aku katakan kepadamu semata-mata sekedar untuk mengurangi beban yang menyesak di hatiku. Aku mengerti, Bibi. Tapi perasaanku sendirilah yang telah mendorongku untuk melakukannya. Tapi perempuan itu menggeleng, katanya, jika terjadi sesuatu atasmu, maka beban di hatiku akan semakin bertambah. Sementara itu, gadis itu masih akan tetap berada di tangan Bau Langlang yang garang itu. Kita akan mohon pada Yang Maha Agung sambil berusaha. Bibi, semoga usaha ini akan ada artinya. Tetapi perempuan itu menyaut, kau masih sangat muda, Gir. Hari-harimu masih panjang. Jangan karena keluhanku masa depanmu itu akan kau patahkan. Paksi tersenyum, katanya. Satu keyakinan terpahat di hatiku, bahwa permohonan kita untuk melakukan niat yang baik akan didengarnya. Tapi menurut perhitungan naluriahnya, maka sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari tangan Bau Langlang. Apalagi orang itu tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Selama beberapa hari aku di rumahnya, aku sudah melihat Bau Langlang membunuh 2 orangnya sendiri yang dianggapnya berkhianat. Paksi menarik napas dalam-dalam, namun tiba-tiba saja ia bertanya, apakah setiap hari di rumah itu terdapat para pengikutnya? Tidak, Gir. Bahkan jarang-jarang pengikutnya itu datang. Jika mereka datang, tentu sesuatu yang penting, bahkan kematian. Tiba-tiba Paksi pun berkata, Bibi, antarkan aku menemui Bau Langlang. Perempuan itu menjadi tegang, katanya. Jangan, Ger. Aku keberatan. Kau masih terlalu muda untuk mengalami perlakuan bengis Bau Langlang. Tidak bermaksud mendahului kehendak Yang Maha Agung. Kau masih terlalu muda untuk mati. Tetapi Paksi seakan-akan tidak mendengarnya, katanya. Mari, Bibi, supaya aku tidak usah mencari rumah itu sendiri. Katakan bahwa Bibi telah bertemu dengan anak Bibi yang akan mengantarkan Bibi ke padukuan Kembang Arum. Jangan bebani aku dengan penyesalan yang lebih dalam, Ger. Jika kau mau membeli kain lurekku itu, aku sudah akan mengucapkan 1000 kali terima kasih. Tidak-tidaknya kau akan menyelamatkan anakku untuk 3 hari. Tetapi Paksi yang telah berdiri itu berkata, jika Bibi tidak mau menunjukkan rumah Bau Langlang, aku akan pergi sendiri. Tentu tidak sulit untuk mencari rumah itu.
Perempuan itu tidak berdaya untuk menolak keinginan Paksi untuk menemui Bau Langlang. Penyesalan telah menggores jantungnya. Seakan-akan dirinya lah yang telah menjerumuskan Paksi ke dalam neraka. Justru karena perempuan itu sudah beberapa hari tinggal di rumah Bau Langlang. Tanpa dapat mengelak lagi, maka perempuan itu telah berjalan bersama Paksi menuju ke rumah Bau Langlang. Sambil berjalan, Paksi bertanya, "Bibi, siapakah nama Bibi selengkapnya?" Perempuan itu menarik napas dalam-dalam dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia menjawab, "Orang memanggilku Nyi Permati, Ger. Nama kemenakan Bibi namanya Kemuning, Ger." "Kemuning?" Paksi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Bukankah kemuning itu nama sejenis bunga?" "Ya, Ger." Hampir di luar sadarnya, Paksi pun berdesis, "Bibi, di halaman rumahku juga terdapat sebatang pohon kemuning. Jika pohon kemuning itu berbunga, maka aku sering memandanginya berlama-lama. Warna kuning yang anggun, bau semerbak terasa menyentuh hati. Tetapi kemuningku berwarna kusam, baunya sama sekali tidak harum, apalagi semerbak." Paksi pun tersenyum, tapi ia pun kemudian terdiam. Ia mulai membayangkan orang yang bernama Bau Langlang itu. Jika kesan yang pertama dapat menimbulkan kepercayaan Nyi Permati dan Kemuning, maka wujud itu tentu tidak menyeramkan sebagaimana namanya. Jika kemudian orang itu menjadi menyeramkan, tentu setelah Nyi Permati mengenali sifat, watak, serta pamrihnya yang buruk. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah berbelok mengikuti jalan yang lebih kecil dengan suara yang bergetar penuh dengan ketegangan jiwa. Nyi Permati berkata, "Rumah Bau Langlang ada di ujung jalan ini, Ger. Tapi sekali lagi, aku mohon, urungkan niatmu. Aku mengucapkan beribu terima kasih atas kesediaanmu menolong kami. Tapi aku mohon, jangan kau lakukan." Paksi tersenyum, katanya, "Aku sudah sampai di sini, Bibi." Nyi Permati memandang Paksi sekilas. Anak muda itu bertubuh tegap, wajahnya yang tampan dan bersih, rasa-rasanya mencerminkan kepribadiannya. Meskipun ia baru saja terkecoh oleh wujud dan sikap manis Bau Langlang, namun Nyi Permati melihat perbedaan pada keduanya. Sebenarnya lah bahwa bukan saja jiwa Paksi menjadi matang setelah ia menempa diri, tapi wujud Paksi berubah. Tubuhnya tidak lagi tinggi, pipih dan kekurus-kurusan, tetapi tubuh Paksi berkembang dengan baik. Paksi menjadi anak muda yang tampan, tegap, dan kekar. Nyi Permati menjadi semakin tegang ketika kakinya melangkah semakin dekat dengan pintu regol halaman rumah Bau Langlang. "Itulah rumahnya," suara Nyi Permati menjadi gemetar. Paksi mengangguk-angguk. Rumah itu terhitung rumah yang besar dan berhalaman luas. Beberapa langkah dari pintu, Nyi Permati masih berkata, "Tolong, Ger, jangan masuk halaman rumah itu." Tapi Paksi seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan ia pun berkata, "Katakan bahwa Bibi telah bertemu dengan aku, anak Bibi. Jika Kemuning ternyata tidak mengenali aku, katakan bahwa aku sejak kecil ikut dengan paman di Kembang Arum." Nyi Permati memang tidak ingin berbuat apa-apa lagi. Justru Paksilah yang lebih dahulu melangkah memasuki halaman rumah itu. Namun langkah Paksi tertegun. Demikian ia memasuki halaman rumah itu, maka ia melihat peristiwa yang membakar jantungnya. Seorang laki-laki yang bertubuh tegap sedang mencambuk perempuan yang tidak berdaya. Perempuan itu menggeliat dan berguling-guling kesakitan. Meskipun ia berteriak dan minta ampun, tetapi laki-laki itu masih saja mencambuknya.
Siapakah perempuan itu, Bibi? Nyi Permati sudah menjadi gemetar, tapi ia menjawab, salah seorang istrinya. Perempuan yang terguling kesakitan itu memang masih muda. Agaknya ia terhitung perempuan cantik jika rambutnya tidak terurai. Berkas-berkas darah di bibir dan baju yang sudah terkoyak. Kenapa perempuan itu dicambuk, Bibi? Bertanya Paksi. Entahlah, Jen. Tapi kekasaran seperti itu sering dilakukan oleh Bau Langlang. Sudah aku katakan bahwa selama beberapa hari aku di rumahnya, sudah 2 orang pengikutnya yang dibunuh. Pembunuhan itu sendiri sama sekali tidak berkesan apapun pada Bau Langlang. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang pernah terjadi. Perbuatan itu harus dihentikan, desis Paksi. Tapi bukan Konggir, biarlah orang lain yang melakukan, suara Nyi Permati bergetar. Namun segala sesuatunya sudah terlambat. Orang yang mencambuk perempuan yang tidak berdaya itu melihat Nyi Permati datang bersama seorang anak muda. Tiba-tiba wajah laki-laki itu berubah. Wajahnya nampak bengis, larut dalam senyumnya yang menghiasi bibirnya. Marilah, Bibi. Nampaknya Bibi baru saja datang dari bepergian. Kemana saja Bibi pergi? Paksi menarik napas dalam-dalam. Tanpa melihat bagaimana ia mencambuk seorang perempuan yang tidak berdaya, maka Paksi tentu menyangka bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang ramah. Wajahnya pun tidak nampak segarang orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang jahat. Marilah, Bibi, orang itu persilakan, tanpa menghiraukan perempuan yang masih saja merintih kesakitan sambil merangkak. Nyi Permati tidak menjawab, sementara laki-laki itu berkata, apakah Kemuning ikut dengan Bibi? Tidak, Nggih, jawab Nyi Permati dengan suara gemetar. Oh, jadi di mana anak itu? Bau Langlang itu justru bertanya. Seorang perempuan lain yang kemudian berdiri di tangga menyaut, anak itu ada di dapur. Aku mengajarinya masak. Nampaknya anak itu akan menjadi juru masak yang pandai. Oh, aku kira ia ikut bersama Bibi. Sejak pagi aku belum melihatnya. Namun Bau Langlang kemudian memandang Paksi dengan tajamnya. Namun laki-laki pula sambil bertanya, siapakah anak ini, Bibi? Paksi menjadi berdebar-debar. Ia berharap Nyi Permati menjawab sebagaimana dikehendakinya. Namun ternyata Nyi Permati itu menjawab, ya anakku, Nggih, anak Bibi. Bau Langlang terkejut. Sementara Nyi Permati berkata selanjutnya, iya anakku yang sejak kecil dipelihara pamannya di Kembang Arum. Bukankah Anggir ingat bahwa aku akan pergi ke Kembang Arum? Nah, adalah kebetulan bahwa anakku itu berada di pasar ikut dengan pamannya, membawa dagangannya kelapa. Wajah Bau Langlang menjadi merah, namun kemudian dengan cepat ia berusaha untuk menghapuskan kesan bahwa hatinya bergejolak. Mendengar pengakuan Nyi Permati itu, bahkan kemudian ia pun tersenyum pula sambil berkata, jika demikian, marilah bawa anak itu naik ke pendopo, Bibi. Nyi Permati pun kemudian mengajak Paksi untuk naik ke pendopo dan duduk di atas tikar pandan yang putih di peringgitan. Sementara itu, Bau Langlang berkata kepada perempuan yang berdiri di tangga, biarlah perempuan keparat itu diseret ke kandang. Suruhlah orang-orang yang menjemur padi itu membawanya pergi. Dalam pada itu Paksi sempat berdesis, siapakah perempuan yang berdiri di tangga itu? Istrinya, istri utamanya. Ia adalah pengusaha kedua rumah ini. Sikap dan tabiatnya tidak berbeda dengan Bau Langlang, keras dan bengis, jawab Nyi Permati berbisik. Paksi mengangguk-angguk kecil, katanya, doakan saja Bibi, perbuatan mereka tidak dapat dibiarkan. Tetapi Paksi tidak dapat bertanya lebih banyak.
Laki-laki yang baru saja mencambuk istrinya itu telah naik pula dan duduk di peringgitan menemui Nyi Permati dan Paksi. "Siapa namamu, anak muda?" bertanya Baulang-lang. "Orang memanggilku Paksi." "Paksi?" Baulang-lang mengulangi. "Nama yang bagus. Sejak kapan kau tinggal di Kembang Arum?" bertanya Baulang-lang. "Sejak kecil, sekitar 6 atau 7 tahun." "Sekarang berapa umurmu?" bertanya Baulang-lang. 18 tahun." "Kalian telah berpisah 10 tahun lebih. Apakah demikian kalian bertemu? Kalian langsung dapat saling mengenal?" "Nampaknya ibu agak lupa kepadaku," jawab Paksi. "Tapi aku tidak akan pernah dapat melupakannya." Baulang-lang mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah kau akan membawa ibumu bersamamu?" "Ya, aku akan bawa ibu ke rumah paman." "Bukankah ibu memang sedang mencari rumah paman?" Baulang-lang mengangguk-angguk katanya, "Sayang sekali, sebenarnya aku ingin mohon bibi tinggal di sini. Aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Bibi dapat menjadi pengganti orang tuaku, menjadi pepunden di sini. Tapi apa boleh buat jika bibi ingin pergi? Aku hanya ingin mohon agar bibi sering datang untuk menengok Kemuning. Ya tentu sekali-sekali merasa rindu kepada bibinya. Meskipun ia merasa kerasan di sini dan tidak ingin meninggalkan rumah ini, tetapi bibi akan tetap selalu dikenangnya, karena bibilah yang telah membawanya kemari, sehingga Kemuning menemukan satu wujud kehidupan yang didambakannya." Wajah Nyi Permati menjadi tegang. Ia tentu tidak akan dapat meninggalkan Kemuning di rumah itu, meskipun seandainya ia akan menemukan kehidupan yang jauh lebih baik. Paksi melihat ketegangan itu membayang di wajah Nyi Permati. Karena itu maka ia pun kemudian berkata, "Ki Baulang-lang, ibu tentu tidak akan meninggalkan Kemuning di sini. Ibu tentu akan membawa Kemuning bersamanya." Wajah Baulang-lang berkerut, namun kemudian ia pun tersenyum. "Jangan merusak masa depan kanak-kanak. Kemuning sudah kerasan di sini. Ya sudah seolah-olah menjadi anak kandung kami sendiri. Istriku mengasihinya dengan sepenuh hati." "Baiklah Ki Baulang-lang," berkata Paksi. "Jika Kemuning memang sudah merasa kerasan di sini, biarlah kalau ibu mengantarkannya kemari. Ibu hanya ingin membawa Kemuning kepada paman, agar paman sempat melihatnya. Paman sudah terlalu tua, ia akan sangat menyesal bahwa jika sampai hari akhirnya ia tidak sempat melihat Kemuning. Tentu pamanmu tentu akan sempat melihatnya. Aku dapat membawa Kemuning ke Kembang Arum kapanpun. Jika demikian, mengapa kami tidak membawa Kemuning sekarang saja, dan kemudian membawanya kembali sehari 2 hari kemudian? Jika ibu tidak sempat, akulah yang akan mengantarkannya kemari. Karena setiap kali aku pergi ke pasar untuk membeli kelapa yang akan kami jual lagi di tempat lain, terutama kepada mereka yang membuat minyak kelapa. Sudahlah, jangan pikirkan Kemuning. Aku dan istriku akan mengurusnya. Tinggalkan Kemuning dengan tenang di sini. Bibi tidak perlu menjadi gelisah, keadaannya akan baik-baik saja." "Maaf Ki Baulang-lang," berkata Paksi. "Kami mohon kemurahan hati keluarga Ki Baulang-lang. Yakinlah bahwa aku akan membawanya kembali kemari jika ia memang sudah kerasan tinggal di sini." Tetapi Baulang-lang tersenyum sambil berkata, "Jangan menyakiti hati anak itu. Kasihan, ketenangannya akan terganggu." "Ki Baulang-lang," berkata Paksi kemudian, "biarlah ibuku berbicara sendiri dengan Kemuning. Jika Kemuning memang keberatan, apa boleh buat? Kami akan meninggalkannya di sini. Tetapi jika Kemuning ingin bertemu dan tinggal bersama pamannya barang 1-2 hari, biarlah ia kami bawa serta." Wajah Baulang-lang pun berkerut sambil menggeleng. Ia berkata,
Aku minta jangan ganggu Kemuning, itu saja. Paksi menarik napas dalam-dalam, sementara Bau Langlang berkata kepada Nyi Permati, "Bibi, sebaiknya Bibi memberitahukan kepada anak Bibi itu agar ia tidak usah ikut mencampuri persoalan Kemuning. Aku tidak berkeberatan ia singgah di sini, tapi jangan membuat gelisah seisi rumahku, termasuk Kemuning." Nyi Permati termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Sudahlah, Ngir, biarlah besok atau lusa aku ajak Kemuning ke rumah pamanmu." "Tidak, Ibu, aku akan mengajak Kemuning sekarang. Alangkah senangnya hati paman jika Kemuning tiba datang mengunjunginya. Rasa-rasanya aku tidak sabar lagi melihat bagaimana paman di saat-saat yang gawat tersenyum melihat kehadiran." Agaknya Bau Langlang telah kehabisan kesabaran. Pada dasarnya ia memang bukan orang yang sabar, tapi ia mencoba untuk memberikan kesan yang baik kepada anak Nyi Permati, tetapi anak muda itu ternyata sangat menjengkelkannya. Karena itu, maka dengan suara yang mulai bergetar, Bau Langlang itu berkata, "Anak muda, untuk terakhir kalinya aku memperingatkanmu, jangan ganggu Kemuning." "Niatku sudah tetap, Ki Bau Langlang," jawab Paksi mantap. Bau Langlang benar-benar tidak dapat menahan diri. Karena itu maka ia pun membentak, "Cukup, anak muda. Aku minta kau meninggalkan rumah ini. Bibi, aku mohon sebelum aku bertindak menurut caraku." Nyi Permati menjadi semakin bingung. Dengan gelisah ia berkata, "Sudahlah, tinggalkan rumah ini." Tetapi Paksi tetap bersikeras, katanya, "Tidak, aku akan membawa Kemuning." Bau Langlang benar-benar tidak lagi dapat mengekang diri. Sudah sejak semula ia berpura-pura menjadi penyabar, tetapi ia tidak dapat bertahan terlalu lama. Karena itu maka Bau Langlang pun kemudian berkata, "Aku sudah cukup memberimu kesempatan berbicara di sini. Sekarang kau harus pergi. Jangan berbicara apapun lagi." Tapi hati Paksi pun keras seperti baja. Karena itu maka ia pun menjawab, "Aku akan pergi bersama Kemuning." "Cukup!" Mata Bau Langlang mulai menyala. Sementara Nyi Permati mulai menjadi ketakutan. Apakah aku harus meragukanmu seperti perempuan itu? Seperti itulah yang pada suatu saat akan terjadi pada Kemuning. Pada saatnya kau menjadi jemu, maka kau akan menyakitinya tiap hari. Bau Langlang pun bangkit berdiri sambil menggeram. "Kau memang tidak tahu diri. Jika kau terlambat keluar dari halaman rumahku, maka untuk selamanya kau tidak akan pernah dapat keluar lagi. Karena tubuhmu akan terkubur di bawah rumpun bambu di kebun belakang rumah ini." "Tentu banyak tubuh yang kau kuburkan di bawah rumpun bambu itu," jawab Paksi sambil bangkit berdiri pula. Wajah Bau Langlang menjadi merah. Dengan garang ia berkata, "Sekarang aku tahu apa yang kau maui, anak muda. Kau datang dengan sengaja untuk merebut Kemuning dari tanganku. Baik, jika kau memang sudah bersiap melakukannya, lakukan. Halaman rumahku cukup luas." Bau Langlang tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera turun ke halaman. Ketika Paksi melangkah, Nyi Permati menggamitnya sambil berdesis, "Sudahlah, anak muda. Aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu, tapi jangan korbankan dirimu." Paksi tidak menghiraukannya. Ia pun segera melangkah menuruni tangga. Jenak kemudian Paksi pun telah berdiri berhadapan dengan Bau Langlang di halaman. Beberapa orang yang ada di halaman Bau Langlang menjadi heran melihat anak muda yang dengan beraninya menantang Bau Langlang. Apakah anak muda itu belum pernah mendengar nama Bau Langlang? Dalam pada itu Paksi yang sudah berdiri di hadapan dengan Bau Langlang berkata, "Bau Langlang, aku yakin bahwa kau adalah seorang laki-laki yang kata-katamu adalah kehormatan dan harga dirimu. Marilah kita membuat janji. Kita akan berkelahi sekarang ini. Jika aku kalah, maka aku sadari bahwa aku akan terkubur di bawah rumpun bambumu. Aku sudah pernah mendengar namamu dan aku pun tahu tabiatmu.
Ketika aku masuki halaman rumah ini, kau sedang menghakimi salah seorang istrimu. Tapi jika aku menang, maka kau harus melepaskan kemuning dan ibuku. Aku akan membawa mereka dan menyelamatkan mereka dari keganasanmu. Iblis kau, aku hormati kau yang berani menantangku. Aku hormati kau yang mencintai ibu dan saudara sepupunya, sehingga berani mempertaruhkan nyawamu. Tapi kau akan segera ditelan oleh kesombonganmu sendiri. Katakanlah bahwa kau berjanji. Baik, aku terima syaratmu. Aku janji. Demikianlah keduanya pun kemudian telah berhadapan. Paksi telah menyadarkan tongkatnya, karena ia melihat Bau Langlang tidak bersenjata.